Menjuah-juah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Bertemu kembali di Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini, di hari baru pemberian Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 2. Begini firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkannya dan memeliharanya di dalam hidup setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 mengajak kita, meminta kita untuk berubah, untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa? Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diminta untuk berubah, untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Karena demi kemurahan Allah. Ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, kemurahan Allah atau kasih karunia Allah bukanlah murahan. Murahan berarti asal-asalan, tidak bermutu, tidak awet, mudah rusak. Tetapi kemurahan Allah, kasih karunia Allah tak ternilai harganya, tak tertandingi kualitasnya atau mutunya. Sebab kemurahan Allah bersumber pada pengorbanan Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus. Salib Kristus adalah puncak ekspresi kebaikan Allah. Kasih karunia Allah adalah perbuatan kemurahan yang tiada taranya, yang Allah lakukan untuk kita. Sebab kasih karunia Allah, kembali diingatkan kepada kita, adalah pemberian kepada mereka yang tidak patut diberi, penghargaan kepada mereka yang tidak layak dihargai, pembebasan kepada mereka yang patut dihukum, penyelamatan kepada mereka yang pantas binasa. Siapakah mereka itu? Termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan kasih karunia Allah telah nyata di dalam Yesus Kristus. Dalam kehidupannya, sejak kelahirannya sampai pada kematian dan kebangkitannya, yang menyelamatkan manusia yang berdosa, yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah kita, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan.
kita hidup sampai saat ini karena kasih karunia Allah, karena kemurahan Allah. Sehingga segala sesuatu adalah dari Allah dan oleh Allah dan kepada Allah. Bagi Allah lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diminta untuk mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Roma 12 ayat 1. Dan persembahan diri kepada Allah itu harus terlihat dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Hidup dalam kasih karunia harus mewujud dalam relasi dengan orang lain dan lingkungan. Di Roma 12 ayat 2, kita diminta untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Bagi Paulus, dunia berarti masa kini, di mana banyak manusia hidup menurut daging dan hawa nafsu yang merusak dan cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita memang hidup di dunia ini, tetapi tidak menjadi serupa dengan dunia. Gambarannya seperti ikan yang hidup di laut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, air laut asin, tetapi ikan yang hidup di laut tidak menjadi asin. Mengapa begitu? Mungkin Bapak, Ibu, Saudari telah mengetahuinya. Karena ikan mempunyai kemampuan mencegah mineral garam air laut meresap ke dalam tubuhnya. Namanya insulasi, dan dapat menyaring apa yang dibutuhkannya atau filterisasi. Dan Tuhan menghendaki kita agar kita dapat mencegah pengaruh buruk dari dunia meresap ke dalam diri kita, insulasi, dan dapat menyaring apa yang berguna, filterisasi. Bagaimana caranya? Berubahlah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Persembahan diri kepada Allah harus mewujud dalam pembaharuan budi. Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi Tuhan, budi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat batin yang merupakan panduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Di buku Bapak Andar Ismail, Selamat Berjuang, dituliskan bahwa kita selalu berakal, tapi belum tentu selalu berbudi. Akal kita bisa selalu tajam, tetapi budi kadang-kadang tumpul, sehingga yang ada bukanlah akal budi, melainkan akal bulus. Akal budi disertai pertimbangan matang, apakah ini benar atau tidak. Sebaliknya akal bulus hanya mempertimbangkan celah muslihat jahat. Dengan akal dapat meracik obat yang menyembuhkan, tetapi dengan akal juga dapat merakit bom yang mematikan. Marilah Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi Tuhan, kita membaharui budi kita atau mentransformasi diri kita terus-menerus di tengah arus dunia ini, sehingga kita tetap mampu dan semakin mampu mengenal kehendak Allah. Bagaimana cara kita membaharui budi kita, mentransformasi diri kita?
Janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati di segala laku kita. Dan minta terus hikmat dari Tuhan untuk kita dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana yang benar dan yang salah. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita mampu melakukan yang baik dan yang benar, dan menjauhi yang jahat dan yang buruk dan yang tidak berkenan bagi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Tolong kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, dan mengandalkan Tuhan di setiap sisi keberadaan hidup kami. Susah, senang, sehat, sakit, suka, duka, untung, malang. Sehingga nyata kasih Tuhan dalam hidup kami, dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan GBKP Runggun Depok Lenteng Agung. Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan, pendeta pensiunan, pertua diaken emeritus, pelayan KKR, pengurus sektor, pengurus kategorial beserta keluarga, dan seluruh jemaat Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, semakin nyata kasih Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Depok Lenteng Agung. Ada pertumbuhan iman dan persekutuan kasih. Tuhan menganugerahkan kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada jemaat Tuhan yang sedang menghadapi persoalan kehidupan. Terlebih saat ini kami sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan dan menganugerahkan rezeki. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup. Tuhan memberkati persekolahan dan pekerjaan anak-anak kami, KAKR dan Permata yang ada di GBKP Runggun Depok Lenteng Agung. Ada ketekunan dan kesungguhan anak-anak kami dalam belajar dan bekerja. Dan anak-anak kami pun dapat menjadi berkat di dalam hidupnya. Melalui gereja Tuhan GBKP Runggun Depok Lenteng Agung, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Dan semakin nyata kasih Tuhan di daerah di mana Runggun Depok Lenteng Agung berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan kita menjadi saluran berkat Tuhan. Terpuji nama Tuhan.